So, ini new episode, kita masih belum selesai setup. Dan ada yang nyadar matiin musiknya. Kayaknya kita emang udah harus mulai deh. Okay, let's check it out. Halo, assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dayang Lati, and you're watching Dynamic Marketing Class. Gimana nih? Udah sampai apal ya? Intro aja udah di luar kepala guys. But anyway, sebelum kita mulai, aku pengen ngasih pertanyaan dulu sama kalian. Menurut kalian, berapakah umur dari brand jagonya ayam alias KFC? A. 60 tahun, B. 75 tahun, atau C. 41 tahun. Oke, silakan jawab, dan jawabannya adalah iya, jawabannya adalah 41 tahun lamanya. Jadi kita kenal sebuah brand yang mempunyai sejarah yang cukup fenomenal dan juga menjadi banyak case study di ranah marketing, bisnis, dan bahkan saking suksesnya brand ini banyak banget duplikasi atau alias fake brand yang kita lihat di jalan-jalan. Bahkan ada orang yang pengen nyamain namanya. Ya, kita tahu lah seperti apa. Tapi without any further ado, mereka sebagai seorang brand sangat strong berdiri dan bahkan sampai 40 tahunan gitu loh. Lalu kita pengen tahu dong pasti apa sih rahasianya sebegitu banyaknya kompetitor tapi dia tetap berdiri strong. Dan bahkan kita lihat ya kalau bandara nggak ada ayam ini alias ayam KFC ya nggak afdol gitu loh. Ya nggak sih Pak? Ya nggak? Siap, betul. Makan dulu nggak? Oke ya? Oh, ya. Siap kalau gitu, oke. Oke. So, topik kali ini adalah 4 tips dari jagoannya ayam alias KFC tentang membangun brand dan juga marketing strateginya mereka. So, saya Dayang Lati and this is Dynamic Class. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang apa aja sih 4 strategi dari KFC ini sehingga mereka bisa bertahan selama itu gitu loh. Kalau kita flashback lagi gimana sejarahnya tentang bapak ini, Kolonel, Kolonel ini ketahuan banget lupa ya, Kolonel Sanders ya. Beliau itu memulai usahanya pada umur 60 tahunan dan dia masih bisa membuat bisnisnya itu last sampai saat ini gitu. Dan kita lihat ini udah worldwide brand banget kan. Dan yang pertama yang kita ketahui dan harus sebenarnya kita ketahui dari brand KFC ini, rahasianya yang pertama adalah rahasia, yaitu rahasia resep masakannya. So it's true, setiap orang itu pasti bisa membuat ayam seperti rasa KFC dan segala macam. Tapi mereka seakan-akan membranding diri mereka bahwa yang kamu makan di sini tuh sangat eksklusif gitu loh, yang cuman kamu bisa makan di KFC gitu. Dan branding mereka dengan mengatakan bahwa competitive advantage mereka itu tidak bisa ditiru. Tidak bisa sama sekali. Walaupun banyak sekali orang yang mencoba dan segala macam, atau mungkin udah ada yang sukses, tapi dengan membranding dan menanamkan mindset bahwa ayam KFC ini memang jagonya ayam karena ada resep rahasianya itu sangat membekas sekali di pikiran audiensnya. Jadi intinya yang pertama adalah rahasia alias menentukan competitive advantage. Oke? Lalu tips yang kedua. Tips yang kedua adalah menentukan target market. Aduh Dayang, tolonglah ya, yang kayak ini tuh selalu every time, every day, yang kayak hampir di semua hampir di semua episode Dynamic Marketing Class kita ngomongin betapa pentingnya kita untuk mengklasifikasi dan juga menentukan target audiens kita. Dan coba deh, aku pengen tanya deh ke teman-teman, kira-kira target marketnya KFC itu apa? A. Keluarga, B. Anak SMA yang lagi nongkrong, atau C. Ya siapa aja? Nih aku pengen tahu nih, apa nih jawabannya? Silakan. Tepat sekali. Kamu salah, bukan siapa aja. Enak aja target market kok siapa aja. Hari gini 2020 masih siapa aja? Enggak. Oke.
Target marketnya itu adalah keluarga pada umumnya. Namun mereka mempunyai secondary target market yang mungkin bisa seperti kamu dan aku, kamu dan aku, kayak anak muda yang kayak gitu kan. Tapi pada intinya emang KFC itu didesain supaya menjadi family oriented friendly, sehingga kita nggak jarang di KFC ngelihat ada yang kayak tempat main anak-anak, ya nggak? Tempatnya yang terbuka. Dan kalau kalian tahu, bahkan kalau kalian research, mejanya KFC itu emang dibikin nggak runcing loh, karena untuk anak-anak friendly gitu, istilahnya child friendly. Tapi ada kok Dayang yang runcing ya, itu ya ada, tapi pada umumnya seperti itu. Oke, itu adalah tips yang kedua. Mereka menentukan target market mereka secara spesifik dan juga secara generalnya juga ada. Oke, dan tips mereka yang ketiga ini emang agak out of the box. Biasanya aku taruh di belakang kan, tapi ini yang ketiga ini lumayan menurut aku unik. Yang ketiga adalah mereka menggunakan property advantage, alias arsitekturnya KFC itu sangat unik dan sangat-sangat familiar atau relatable dengan konsumennya. Jadi kita ngomongin tentang yang target market yang udah ditentuin. Yang ketiganya adalah mereka emang bener-bener, kalau orang bilang kan, kalau di marketing case tadi itu bilangnya kayak KFC, McD, itu tuh bukan bisnis makanan, tapi udah bisnis properti gitu istilahnya, yang kayak ya every time kamu buka bisnis itu ya udah pasti laku katanya gitu kan. Dan kita lihat sekali tempat-tempatnya yang mereka taruh itu tempat-tempat yang sangat, pertama signifikan, yang pasti kayak prestige banget. Yang kalau di Pontianak itu tempat-tempatnya itu yang kayak di Ayani 2, Gajah Mada, yang kayak gitu, yang pasti banyak crowdnya dan pasti harga sewanya sangat mahal. Terus abis itu biasanya di bandara gitu-gitu kan. Dan pastinya juga ketika kita ngomongin properti, mereka juga membuat properti itu tuh relatable dengan target market mereka, ya nggak sih? Kayak target market gue tuh family oriented, ya akhirnya mereka taruh di tempat yang parkirnya pasti luas, yang bawa mobil, bawa motor dan lain sebagainya. Nah emang ngaruh ya untuk kesuksesan? Ya ngaruh dong, karena kenyamanan konsumen adalah nomor satu. Oke, sekarang adalah strategi yang keempat. Strategi yang keempat ini menurut aku sangat menarik karena kita akan ngomongin tentang duit. Yes, harga. So kalau kita tahu bahwa bagaimana KFC itu membranding dirinya dengan warna merah apa segala macam, kalian pasti udah bisa tahu, udah bisa paham dan bisa gampang banget ingatnya gitu. Kayak iklannya yang ini. Nah, harganya KFC itu juga bervariasi, tapi kan mahal deh yang harganya gitu kan. Kalau kita lihat bagaimana dia menstrategikan price lead dan juga diskonnya itu sangat menarik. Ada waktu, mereka sangat paham tuh kapan waktu akhir bulan, kapan pertengahan bulan, kapan paket beli paketan itu sebenarnya jauh lebih murah daripada kamu beli ala carte. Sebenarnya hal tersebut bisa kamu lakukan dan bisa kamu aplikasikan di usaha kamu apabila kamu sudah mempunyai data. Exactly. Ya kalian bisa tahu nih kapan sih orang-orang itu belanja rameannya itu kapan gitu. Weekend biasanya lebih family, jadi beda pricing strateginya dan segala macam. Itu harus kalian temuin patternnya. Kalau udah ketemu patternnya, kalian bisa mengukur, dan kalau udah diukur pasti bisa dievaluasi. Seperti biasa, karena Dynamic Marketing Class hostnya tuh kayak ya lumayan kece lah ya. Biasanya tuh sangat murah hati gitu kan. Oke. Doakan ya supaya dia kuat ya. Loh apa ini? Anyway, tips yang atau jackpot tips yang kelima ini adalah menurut aku yang bikin KFC itu bisa bertahan sampai saat ini. Kenapa coba? Yang kelima adalah strategi marketing mereka adalah strategi kolaborasi. Mereka berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, dengan berbagai macam stakeholders. Salah satunya yaitu pasti teman-teman tahu kalau di KFC kalian bisa dapetin kayak CD-nya Agnes Monica, CD-nya Unmesh, CD-nya siapa lagi tuh, Anggun, ya gak sih? Sebenarnya mereka berkolaborasi dengan musik, karena siapa sih di dunia ini yang gak suka musik, ya nggak? Waktu orang-orang industri musik kebingungan mau jual CD-nya mereka seperti apa, mereka menggunakan strategi bundling, which is juga masuk ke strategi yang keempat tadi, yaitu pricing. Kamu beli bucketnya KFC dan kamu bisa mendapatkan VCD. I think it's pretty smart. Dan kira-kira apa lagi ya brand yang udah bekerja sama KFC? Ayo, brand apa? Masih ingat nggak ayam coklatnya KFC? Kalau menurut kalian dia kerja sama siapa ya?
So answer di kolom di bawah jangan lupa. Dan pastinya untuk teman-teman yang bisa langsung mengaplikasikan tips ini, yaitu kalian bisa langsung berkolaborasi dengan Dynamic Indonesia. Ya nggak sih, ngapain pusing-pusing, ngapain kalian bingung untuk gimana sih strategi marketingnya, gimana sih sosial medianya, aduh gimana. Bahkan kalau kalian pengen sharing-sharing pun tinggal datang ke Dynamic Indonesia bawa makanan. Itu pasti banyak banget karnivora di sini yang makan-makannya. Anyway, so kita tunggu kedatangannya teman-teman di kantor kita di Dynamic Indonesia, dan jangan lupa passwordnya adalah makanan. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa apapun yang sudah kalian dengarkan, kalau kalian rasa ini bermanfaat untuk teman kalian, mantan kalian, partner bisnis kalian, silahkan langsung share ke dia. Dan jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Kira-kira kalian pengen episode apa lagi nih di Dynamic Indonesia? Kita tunggu kedatangan kalian. Dan juga kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Dan saya undur diri, saya Melati, and this is Dynamic Class. Bye-bye.